Halo, perkenalkan, nama saya Ramadan Dimas Novansyah dengan NIM 1124291, mahasiswa Universitas Dian Nusantara Prodi Manajemen. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya tentang culture shock saya ketika saya bekerja di luar Jakarta. Nah, saya lahir dan besar di Jakarta. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi atau pengiriman di Jakarta Barat. Saat ini saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang jasa produksi, yaitu tepatnya di Desa Pebayuran, Kertasari, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Saya berpikir bahwa budaya kerjanya itu akan sama kurang lebih seperti di Jakarta. Misalnya jam kerjanya itu masuk jam 9 sampai jam 5, kurang lebih 8 jam kerjanya, kalaupun ada lembur, nggak setiap hari. Terus kedua, mungkin job desk-nya itu lebih santai, ya kan, kalau di Jakarta misalnya kayak berhubungan dengan administrasi ataupun menginput data atau membuat laporan. Dan yang terakhir mungkin ya saya berpikir rekan kerjanya itu sama seperti di Jakarta, kayak umurnya tuh seumuran dengan saya gitu loh. Nah, namun realitanya itu sangat berbeda. Saya diposisikan di bagian middle management, di mana saya harus menjadi penghubung antara top manajemen dan first line management atau bisa dibilang operasional. Nah, culture shock yang pertama yang saya rasakan atau yang saya alami itu ketika yang pertama, ternyata saya harus lebih banyak berkoordinasi di lapangan, bukan bisa dibilang di depan laptop saja, tapi lebih dominan atau lebih banyak lah bisa dibilang aktivitas saya itu di lapangan. Shock selanjutnya yaitu ternyata rekan-rekan kerja saya yang bisa dibilang satu divisi atau setara dengan posisi saya itu tidak ada yang seumuran, di atas saya semua, umur 30 sampai 40 tahun, dan sebagian besar itu rata-rata sudah berkeluarga. Culture shock selanjutnya itu dari budaya dan komunikasi. Di sini menarik, itu sebagian besar karyawannya itu berasal dari budaya ataupun suku Sunda, dan keseharian mereka menggunakan bahasa Sunda saat berkomunikasi dengan rekan kerja. Nah, yang saya respect terhadap mereka, ketika mereka menyampaikan sesuatu informasi kepada saya, mereka menggunakan bahasa yang saya pahami. Nah, untuk culture shock yang terakhir mungkin cuaca. Jadi cuaca di sana itu di luar ekspektasi saya. Gak terlalu panas lah seperti Jakarta. Ternyata itu terbalik. Itu 3 kali lebih terasa panasnya dari Jakarta ketika siang hari. Nah, bahkan di dalam ruangan AC pun itu tuh masih ada sedikit rasa gerah gitu kan. Nah, kesimpulannya, pengalaman culture shock yang saya bagikan atau yang saya sharing itu bukan ditakuti, melainkan harus dipahami. Yang pertama, menghargai pengalaman rekan kerja dan perbedaan usia, sehingga kita bisa mengambil lebih banyak ilmu yang kita dapatkan dari mereka. Yang kedua, membuka diri terhadap budaya lokal, termasuk memahami bahasa Sunda, sehingga komunikasi itu menjadi lebih efektif. Yang ketiga, itu menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan, seperti tadi yang saya bilang, cuaca panas, sehingga kita bisa mempersiapkan fisik dan mental kita yang lebih baik lagi. Dari pengalaman ini juga saya menyadari bahwa bekerja di lingkungan yang berbeda budaya mengajarkan saya tentang arti toleransi, adaptasi, dan juga menghargai perbedaan. Jadi culture shock yang awalnya terasa berat justru menjadi pengalaman yang berharga bagi saya, baik secara profesional ataupun secara pribadi. Jadi sekian pengalaman culture shock saya yang saya bisa sharingkan atau bagikan. Jika ada ucapan ataupun kata yang kurang sopan atau yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.